Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca dan sedikit komentar dari saya terkait dengan satu berita yang saya kira cukup mengejutkan ini, yaitu soal harga beras yang mulai naik ya. Ditulis oleh CNBC Indonesia, bersumber dari pernyataan lembaga negara ya, Badan Pangan Nasional. Jadi judulnya, mendadak Badan Pangan ingatkan harga beras harus segera dijinakan. Jadi mari kita baca ini, Badan Pangan memperingatkan siapa ya kalau harga beras harus segera dijinakan ini. Ditulis baru saja hari Rabu 28 Mei 2025 jam 14.15 oleh seorang jurnalis CNBC Indonesia namanya Damiana. Nah, ditulis begini, harga beras terpantau bergerak naik. Kondisi ini terjadi ketika stok beras pemerintah justru melambung tinggi, bahkan cetak rekor puluhan tahun. Harga beras pun disebut sedang tak aman dan pasar harus segera diintervensi alias dijinakan. Ini satu paragrafnya sudah kesimpulan ya. Harga beras terpantau bergerak naik, tapi padahal pada saat yang bersamaan justru stok beras pemerintah melambung tinggi dan rekor ya, tertinggi selama ini. Nah, sementara dikatakan juga harga beras sedang tak aman dan pasar harus segera diintervensi alias dijinakan. Saya baca lanjut, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Puji Ismartini dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi 2025 di Kementerian Dalam Negeri Senin 26 Mei 2025, jadi 2 hari sebelumnya, bahkan mengingatkan agar mewaspadai pergerakan kenaikan harga beras. Jadi sudah sejak Senin ini peringatan dari bidang statistik dari Kementerian Dalam Negeri. Dia mengatakan per pekan keempat bulan Mei 2025, jumlah kabupaten kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga IPH ya, beras bertambah jadi 92 wilayah dari sebelumnya 69 kabupaten kota di pekan ketiga bulan Mei 2025. Hari ini Rabu, panel harga Badan Pangan, nah ini beda lagi ya, ini panel harga pangan ini ada semacam tayangan gitu ya, mencatat harga rata-rata beras nasional di tingkat eceran sudah mencapai Rp13.805 per kilogram. Harga ini lebih tinggi 10,44% di atas HET. Data diakses pukul 13.05 WIB oleh jurnalis ini ya, jadi sejam sebelum ditulis ini. Sementara harga beras premium lebih mahal 4,87% dari HET. Tercatat berada di Rp15.626 per kilogram. Sedangkan harga beras SPHP ini apa ya? Untuk stabilitas harga ya. Jadi ini beras yang merupakan usaha Bulog menyalurkan, tapi tidak selalu berarti operasi pasar, kadang memang melewati eceran. Ini beras SPHP namanya, saya lupa singkatannya ini, jadi stabilisasi harga apa gitu ya. Nah itu juga sudah lebih tinggi di pasaran ya, karena kan tidak dari Bulognya langsung kan, yang menjual ke konsumen. Jadi sudah ada Rp12.626 per kilogram. Sebagai informasi, menurut jurnalis ini, harga eceran tertinggi beras medium yang berlaku Rp12.500 per kilogram ada zona 1. Kemudian 13.100 zona 2 dan seterusnya ya. Jadi HET nasional 12.500. Ini untuk yang beras medium ya. Sementara yang HET beras premium ada juga kan, ada zona 1, zona 2, zona 3 ya. Beda ukurannya, lalu rata-rata nasionalnya. Nah, ditulis oleh CNBC Indonesia ini, jika dibandingkan secara harian, berikut pergerakan harga beras rata-rata harian di tingkat nasional periode tanggal 22 sampai 27 Mei 2025 per kilogram ya. Jadi ini data berapa hari itu, 6 hari ya. Nah, jadi itu ada berturut-turut data 6 hari dari 13.772 untuk beras medium sampai berita ini diturunkan 13.801. Tapi itu naik turun ya, lihat. Nah, semua sudah di atas HET itu 5 hari ini.
6 hari ini maaf. Beras premium juga begitu. Lalu ada beras SPHP ya, beras stabilitas ini untuk stabilitas harga SP. Itu juga begitu. Nah, terlihat fluktuasi harga beras dalam sepekan terakhir yaitu 6 hari kan, jadi hari kerja, dengan harga beras medium dan beras SPHP mengalami kenaikan tipis hari ini. Nah, ini ada gambar tayang. Nah, gambar tayang ini diambil dari foto Deputi 3 Kantor Staf Kepresidenan, KSP ya, Deputi ini, Edi Priyono dalam rapat koordinasi inflasi tahun 2025. Jadi, jurnalis ini menggabungkan nih, tadi ada beberapa informasi dari Kementerian Dalam Negeri, lalu ada juga ini dari Deputi KSP, meskipun saya tidak jelas ini apakah dalam rapat yang sama, tapi di sini disebutkan diambil dari YouTube Kemendagri ya. Oh, berarti ini sama tadi dengan Ibu tadi dalam YouTube Kemendagri, tapi ini beliau Pak Edi Priyono ini adalah Deputi KSP. Nah, lanjut subjudulnya harga dan stok beras di Cipinang naik. Nah, tadi kan dikutip dari 2 pejabat ya, yaitu level eselon 1 kalau Pak Edi. Nah, harga dan stok beras di Cipinang naik. Kalau ini berarti jurnalis ini mencoba menggambarkan di pasar Cipinang nih. Mengutip situs resmi Food Station, jadi dia tidak turun ke pasar juga ini, tapi memang ini relatif jurnalis kalau sudah mulai tahu seluk-beluk informasinya, dan biasanya mereka sudah tahu untuk yang sudah cukup lama ya, berbulan-bulan apalagi tahun dalam sebagai jurnalis ekonomi, dia tahu ini. Tadi kan bisa mengakses data Bappenas, Badan Pangan Nasional. Ini juga ada data dari Food Station ini BUMD DKI ya, yang mengendalikan Cipinang ya, dalam arti harganya ya, pencatat dan sebagainya. Saat stok di sini disebutkan situs resmi Food Station tercatat harga rata-rata untuk beras IR mengalami kenaikan 0,1% dibandingkan bulan lalu dan naik 1,1% dari tahun lalu, yakni mencapai 12.992 per kilogram. Tapi di Cipinang ini harga grosir ya. Nah, saat stok di pasar induk beras Cipinang, PBC yang namanya Pasar Induk Beras Cipinang, terus naik, harganya pun naik. Nah, jadi stoknya naik, tapi terus naik juga harganya. Ini harus bisa kita pahami ya, pedagang-pedagang di pasar ini karena sudah pedagang lama, biasanya cukup punya, kalau situasinya itu normal dalam arti seasonalnya, musiman dan sebagainya, dia tahu kapan harus menambah stok. Jadi udah ada perakiraan barang naik, dia nambah stok. Kalau perkiraan turun nggak mungkin dia nambah stok, kira-kira gitu. Jadi belum tentu juga sebab akibat stok banyak maka naik. Bisa jadi karena mereka sudah tahu, sudah memperkirakan akan naik, mereka punya stok naik, semacam itu. Nah, di sini diinformasikan stok beras dan seterusnya, silakan dibaca. Nah, rata-rata harga juga diinformasikan. Saya lanjut saja ke subjudul perlu intervensi segera. Dari informasi itu, CNBC menulis kata-kata perlu intervensi segera ini ternyata juga mengutip nih, pergerakan harga beras yang cenderung merangkak naik ini telah membunyikan alarm kewaspadaan bagi pemerintah. Sebagaimana disampaikan Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional, Bappenas. Jadi ini berarti di bawah kepala Bappenas ada direktur ya, ada bagian Direktur Kewaspadaan. Ibu-ibu Nenita Yulianis dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi 2025 di Kementerian Dalam Negeri Senin 26 Mei 2020. Jadi sama ini di forum itu ada tadi, ada dari Kemendagri, ada dari KSP, dan ini ada dari Bappenas. Nah, dia menyoroti sejumlah komoditas yang sudah melampaui harga acuan pemerintah dan HET seperti beras medium. Berdasarkan panel harga pangan tingkat konsumen serta nasional, harga beras medium berada pada angka dan seterusnya ya, silakan dibaca. Dalam kesempatan yang sama, Deputi 3, nah masih mengutip lagi, KSP Pak Edi Priyono menyebutkan kondisi disparitas harga antar daerah dan status harga sejumlah komoditas pangan strategis saat ini masih seperti 1-2 pekan lalu. Jadi naiknya barang pelan ya, jadi disparitasnya nyaris sama. Dan di mana dia memaparkan, nah ini harga gula pasir curah, jadi nggak hanya beras ya, lalu juga ada jagung,
di tingkat peternak, lalu ada telur ayam ras dan daging ayam ras dalam status waspada. Nah ini kuncinya. Jadi Pak Edi ini dari semua ini memberikan sebagai orang KSP ya, tentu sebagai lembaga itu menyatakan ini statusnya sudah waspada. Sementara itu harga minyak kita, bawang putih dan beras medium di zona 3 dalam status tidak aman. Nah sudah ini lagi ya, lebih tinggi lagi, lebih berat maksudnya statusnya. Disebutkan disparitas harga beras medium di semua zona dan bawang putih ada di level sedang, sedangkan dan seterusnya saja. Nah, kemudian dikutip pernyataan Pak Edi, memang sebagian besar kabupaten kota yang masuk dalam 10 daerah dengan harga beras tertinggi masuk di wilayah timur. Kita mendukung upaya dilakukan berbagai instansi, ya baik pusat maupun daerah untuk menurunkan harga beras medium di daerah-daerah ini. Kita tahu ada kendala geografis, tapi kita yakin dengan kerjasama sepihak ini bisa diatasi, kata Edi. Nah, lalu subjudul berikutnya adalah stok beras pemerintah berlimpah. Nah ini sudah tidak dari acara tentang inflasi tadi. Tapi yang dikutip oleh jurnalis adalah terpisah Menteri Pertanian Mentan Amran Sulaiman mengatakan pemerintah berhasil cetak tonggak sejarah baru penguatan ketahanan pangan nasional. Kata dia untuk pertama kalinya dalam 57 tahun serapan beras lokal oleh Perum Bulog pada periode Januari-Mei 2025 mencapai angka tertinggi. Disebutkan serapan sudah mencapai 2,35 juta ton per 27 Mei 2025 pukul 11.30. Jumlah ini melonjak 400% dibandingkan rata-rata serapan 5 tahun terakhir berkisar 600.000 ton. Dalam kurun sekitar 5 bulan ya, jadi ini tertinggi. Biasanya cuma 600.000 ton. Biasanya angka serapan seperti itu yang tadi 2,3 juta ton baru tercapai dalam waktu 1 tahun penuh. Tapi kini dalam waktu kurang dari 5 bulan, kita sudah melampauinya. Ini lompatan eksponensial katanya dalam keterangan resmi. Ya, sementara itu Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkapkan stok beras di gudang Bulog saat ini hampir menyentuh angka 4 juta ton. Ya, stok ini merupakan cadangan beras pemerintah yang akan digunakan untuk berbagai langkah intervensi dan program. Menurut dia, data tersebut merupakan angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Jadi sama dengan menterinya ya. Nah, per hari ini, Rabu 28 Mei 2025, 3,964 juta ton, kurang sedikit dari 4 juta ton ya. Nah, kalau ini kita menyerap gabah, kemudian kita giling beras kan satu hari rata-ratanya di 20.000 ton. Jadi prediksi kita 2 hari lagi 4 juta ton ya. Jadi kira-kira kalau sampai akhir 4 juta ton. Nah, kalau sampai semacam itu, ini ada gambar, ya, gambar dari acara itu, foto perkembangan dari tayangan ya, tayangan di YouTube itu. Nah, saya kasih komentar sedikit, ini kan jadi menarik kan ya, di atas tadi bahwa pemerintah juga, jadi komponen pemerintah kan banyak, beberapa pejabat pemerintah dari KSP, dari Bappenas, juga dari Kemendagri ini waspada, tidak aman untuk beras. Beberapa komoditas lain tidak digarisbawahi oleh CNBC, tapi rapat itu kan membicarakan hampir semua bahan pokok. Nah, tetapi di bagian bawah berita dari sumber yang lain, Menteri Pertanian membanggakan beras yang berlimpah di gudang Bulog. Nah, iya betul ya, berarti untuk intervensi mudah, tinggal Bulog melepas ke pasar. Tapi buat saya ekonom juga jadi bertanya-tanya ya. Berarti memang sekarang petani sudah nggak pada pegang mayoritas gitu loh. Udah dibeli Bulog, sekarang dia harus beli. Dengan sementara sebelum ada intervensi kan dengan harga yang lebih mahal. Kurang lebih begitu ya. Nah jadi kadang kita kan berpikir wah ini harga beras naik itu akan menguntungkan petani. Harus lihat dulu case by case ya kasusnya. Naiknya kapan? Pada saat petani punya beras atau tidak. Ya kan? Nah kalau situasi begini malah nanti kita belum tentu harus ada kajian dan informasi lainnya. Bulog menyerap dengan harga berapa, dengan ongkos berapa dan sebagainya, nanti dia harus intervensi berapa. Apakah Bulog memerlukan biaya yang cukup besar atau malah justru bisa mendapatkan margin keuntungan, kita tidak tahu. Tapi yang dalam benak saya sebagai ekonom, bagaimana ini ya kok bisa Bulog pas banyak-banyaknya punya beras, lah berarti harga di pasaran justru sedang naik. Beda ya dengan pasar induk tadi, pedagang punya feeling.
ini akan naik, dia punya banyak gitu ya. Nah ini Bulog pantas nggak dibanggakan Bulog menyerap sebanyak-banyaknya di petani lagi kosong. Ya tentu saya bermaksud ini men-challenge bahwa ini logikanya bagaimana. Saya juga tidak tahu persis. Karena itu saya bacakan berita dan silahkan para pemirsa juga kita bersama-sama cari tahu lebih jauh kasus ini. Tapi ini yang selalu kanal ini ingatkan ya, ada baiknya pemerintah tidak gampang mengglorifikasi. Mengglorifikasi itu yang melebihkan lah hal-hal capaian-capaian tertentu. Lebih baik fokus pada persoalan-persoalan jangka menengah, persoalan yang mendasar. Jadi kecukupan itu, ketahanan pangan itu kan nggak hanya jumlahnya, tapi orang bisa mengakses dengan mudah dan murah, itu ketahanan. Dan kita juga agak bingung ini, mulai ke tema ketahanan, katanya swasembada lain loh ya, definisi swasembada dengan ketahanan. Tapi baiklah kita tetap setia kanal ini untuk mengikuti berbagai berita, berbagai informasi, dan kami coba membahasnya, mengulas, dan tentu saya punya pendapat. Silakan pemirsa membandingkan antar pendapat tersebut. Mudah-mudahan yang terbaiklah yang diperoleh oleh rakyat Indonesia, kebanyakan terutama yang terpinggirkan dan lebih khusus lagi petani.